hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu membuka aplikasi Microsoft Excel. Nah, setelah tampilannya sudah seperti ini, kita akan membuat persamaan akuntansi dan laporan keuangannya. Nah, sebelum itu, saya sudah membuat sheet-sheetnya terlebih dahulu, mulai dari persamaan akuntansi sampai laporan akuntansi. Nah, yang pertama yang akan kita buat adalah persamaan akuntansinya. Hal yang harus dilakukan adalah membuat judulnya terlebih dahulu. Nah, judulnya itu terdiri dari nama perusahaan. Nah, perusahaannya yaitu Joki Komputer. Oke, selanjutnya persamaan akuntansi dan periode. Periodenya itu Oktober 2012. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Nah, tabelnya itu terdiri dari transaksi, aset. Nah, aset sendiri itu terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan, dan peralatan. Setelah aset, ada kewajiban. Kewajiban itu terdiri dari hutang usaha. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitasnya terdiri dari modal. Dan yang terakhir adalah keterangan. Oke. Nah, selanjutnya kita buat semua tulisan ini sampai ya 29 aja ya. Nah, lalu kita klik nih, ada icon yang berbentuk kayak jendela kali ya namanya. Lalu pilih all borders. Nah, itu kita akan mengedit judulnya dulu. Kita blok sampai sel I. Nah, langsung ke merge and center dan pilih merge accounts. Langsung kita bawa judulnya ke center dan kita boldkan. Oke. Aset kita merge and center dulu. Ekuitas juga kita merge and center, and the last one transaksi kita merge and center juga. Nah, selanjutnya kita akan memperluas kolom-kolom ini terlebih dahulu. Caranya gampang, tinggal kita blok semua sampai I, kemudian kita ubah ukurannya supaya lebih lebar. Oke. Tapi untuk kolom transaksi saya mau kecilin, soalnya cuman berisi angka doang. Dan kolom keterangannya saya mau lebih lebarkan lagi. Oke. Udah jadi. Nah, selanjutnya judul kolom ini saya kasih warna. I wanna choose the green one. Yep. Nah, udah selesai. Selanjutnya kita blok kolomnya, kemudian pilih di bawah general yang seperti tanda kutip. Oke, sudah accounting. Jadi kita langsung ke transaksi. Transaksi yang pertama. Nah, transaksi pertama itu menginvestasikan uang sebesar 65 juta rupiah. Nah, berarti menginvestasikan berarti kasnya yang bertambah 65 juta rupiah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, enter. Berarti kolomnya kurang lebar, I think. Belum muat. Oke, saya ubah dulu aja ya sekalian ini.
supaya lebih mudah nantinya. Saya ubah dulu semua ukurannya. Oke. Nah, setelah tadi kasnya yang bertambah 65 juta, berarti modalnya juga bertambah 65 juta. Enter. Dan keterangannya ini investasi. Oke. Selanjutnya transaksi kedua yaitu membeli peralatan komputer sebesar 15 juta rupiah. Berarti kalau membeli berarti kasnya berkurang 15 juta rupiah. Buka kurung 15 juta. 1 2 3 1 2 3. Tutup kurung enter. Nah, kok 150 juta? 15 1 2 3 1 2. Oke. Nah, kasnya berkurang 15 juta tetapi peralatannya bertambah 15 juta. 1 2 3 1 2 3. Di sini terangannya peralatan. Oke. Nah, selanjutnya kita jumlah hasilnya sama dengan sum buka kurung tutup kurung enter. Kemudian kita tarik sampai ke modal. Oke. Setelah itu kita beri warna yang lain supaya bisa kita bedakan mana jumlahnya. Oke, jangan lupa kita bawakan dan bawa ke center. Oke. Selanjutnya transaksi ketiga. Transaksi ketiga itu membeli persediaan sebesar 12 juta secara kredit. Berarti persediaannya bertambah 12 juta. 1 2 3. Dan utang usahanya juga bertambah 12 juta karena diambilnya secara kredit, yaitu akan dibayar pada tanggal yang akan datang. Ini nolnya udah betul belum? Sini persediaan. Oke. Selanjutnya kita jumlah. Nah, sama dengan sum buka kurung tutup kurung enter. Kita tarik sampai ke modal. Oke. Kita kasih warna yang berbeda, kita bawa ke center tulisannya dan kita boldkan. Ini belum center deh. Nah, transaksi keempat itu menerima uang sebesar 3.400.000 dari para pelanggannya atas jasa pemrograman. Berarti kasnya bertambah 3.400.000. 1 2 3 enter. Dan modalnya juga bertambah 3.400.000. 1 2 3. Ini pendapatan jasa. Oke, jangan lupa kita jumlahkan sama dengan sum buka kurung tutup kurung enter. Kemudian kita tarik dan kita beri warna yang berbeda. Oke, selanjutnya transaksi kelima. Transaksi kelima itu menerima tagihan sebesar 2.500.000 dari pengiklan atas jasa iklan. Namun pembayarannya akan ditunda penagihannya hingga tanggal yang akan datang. Nah, berarti utang kita bertambah 7.500.000 ya. Enter. Dan modalnya juga berkurang 7.500. 1 2 3. Nah, ini beban iklan. Nah, selanjutnya jangan lupa kita jumlah sama dengan sum buka kurung tutup
kurung. Oke, dan kita tarik. Jangan lupa kasih warna yang berbeda dan bawa ke center. Transaksi ke-6. Transaksi ke-6, joki komputer memberikan jasa pemrograman seharga 12 juta kepada pelanggannya. Lalu perusahaan menerima kas sebesar 4 juta dan sebesar 8 juta ditagihkan kepada rekening pelanggan. Berarti kasnya bertambah 4 juta, 1, 2, 3, dan piutang usahanya bertambah 8 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, modal usahanya juga bertambah sebesar 12 juta. Ini pendapatan jasa. Jangan lupa kita jumlahkan. Sama dengan sum buka kurung, tutup kurung, and then kita tarik. Oke, dan kita kasih warna yang berbeda. Kita boldin tulisannya dan bawa ke sini. Oke, selanjutnya transaksi ke-7. Transaksi ke-7, pengeluaran yang dibayarkan secara tunai di bulan September adalah sewa toko sebesar 2.800.000, gaji pegawai sebesar 3.500.000, dan biaya listrik sebesar 1.700.000. Nah, berarti kasnya berkurang totalnya 8 juta. 8 juta, 1, 2, 3, untuk kurung. Lalu modalnya juga berkurang. Nah, di modal ini kita pisahkan mana yang buat beban sewa, mana buat yang beban gaji, dan mana buat beban listrik. Nah, beban sewa tadi kan 2.800.000. Sorry. 2.800.000. Tutup kurung. Dan beban gajinya tadi, lupa tutup buka kurungnya. 3.500.000. Tutup kurung. Lalu yang terakhir beban listriknya 1.700.000. 1, 2, 3. Oke. Jangan lupa keterangannya. Beban sewa, beban gaji, and the last one beban listrik. Oke. Selanjutnya, jangan lupa kita jumlah sama dengan sum buka kurung. Ini lumayan banyak ya. Tutup kurung, kemudian kita tarik. Oke. Nah, jangan lupa beri warna, kita boldin, bawa ke center, and langsung ke transaksi ke-8. Transaksi ke-8, membayar tagihan iklan kepada agen iklan sebesar 2.500.000. Nah, berarti kasnya berkurang 2.500.000. 2.500.000. 1, 2, 3. Oke, dan kan kita udah bayar utangnya, berarti otomatis pemasukannya juga berkurang 2.500.000. Oke, ini pembayaran utang. Jangan lupa kita jumlah sum buka kurung, choose, lalu kita tarik sampai ke mana. Jangan lupa kasih warna supaya kita bisa bedain mana jumlahnya, mana transaksi. Ke-9, perusahaan menerima kas sejumlah 5 juta dari pelanggan sebelumnya yang telah menerima tagihan atas jasa dari transaksi nomor 6. Berarti kasnya bertambah 5 juta. Oke, 1, 2, 3. Kayaknya banyak banget. Oke, dan piutang usahanya berkurang 5 juta. Oke. Nah,
Di sini pembayar pelunasan bukan pelunasan juga sih, apa ya, tapi nggak apa-apa lah, pelunasan utang aja ini. Oke, jangan lupa kita jumlahkan dan mendingan sum buka kurung tutup kurung, lalu kita bawa ke sampai mana. Jangan lupa kasih warna yang berbeda. Oke, kita bold in bawah ke center. Nah, transaksi yang terakhir itu Tuan Joka Joki melakukan penarikan kas sebesar 4.900.000. Berarti kasnya berkurang 4.900.000. Nah, 4.900.000. 1, 2, 3. No, it's too much. Okay. Nah, berarti modalnya juga berkurang 4.900.000. 4.900.000. Oke, ini price. Nah, udah, jangan lupa kita jumlahkan. Setelah kita jumlahin sama dengan sum buka kurung tutup kurung, kemudian kita tarik sampai ke modal. Jangan lupa kita beri warna, kita bold in tulisannya, dan kita bawa ke center. And the last, kita hitung totalnya, total untuk aset dan total untuk ekuitas dan kewajibannya. Sebelum itu kita merge and center dulu, and this one too. Oke. Nah, kemudian sum buka kurung, lalu kita pilih tutup kurung. Oke, dan ini juga untuk kewajiban dan ekuitasnya sum buka kurung, kita pilih yang ini, tutup kurung, and selesai. Mungkin kita kasih warna yang berbeda juga kayak sebelumnya supaya oke. Nah, untuk persamaan akuntansinya udah selesai. Selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi. Kita buka sheet laporan laba rugi, kemudian kita tulis dulu nama perusahaannya, perusahaan Joki Komputer. Nah, ditulis laporan laba rugi, periodenya Oktober 2012. Nah, selanjutnya ada pendapatan ada pendapatan jasa, kemudian ada bebannya ada beban gaji, ada beban sewa, ada beban iklan, dan ada beban listrik. Total beban dan laba bersih. Oke, selanjutnya kita edit dulu videonya, kemudian bawa ke merge center, merge across, bawa ke center, kita boldkan. Nah, selanjutnya di sini kita ke lambang dolar, lalu kita cari lambang atau uang rupiah. Oke. Nah, selanjutnya untuk pendapatan jasa, kita bisa ambil persamaan akuntansi dengan cara klik tanda tambah, kemudian pilih pendapatan jasanya ada 2, kemudian kita tambah, lalu klik pendapatan jasa yang lain, kemudian enter. Nah, beban gaji seperti itu juga, klik plus, kemudian kita ke persamaan akuntansi, lalu klik beban gaji, kemudian enter. Kemudian beban sewa, tanda plus, kita ke persamaan akuntansi, klik beban sewa, tanda plus, kita ke persamaan akuntansi, lalu beban iklan, enter, kemudian beban listrik, dan beban listrik, enter. Nah, kita kasih button border, lalu untuk total bebannya klik sama dengan sum buka kurung, lalu pilih
Kayaknya saya salah mencatat. Terlebih semuanya, baru kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, tadi untuk tabelnya zoom, buka kurung, kita pilih, tutup kurung, kemudian kita enter. Kasih button border lagi, lalu label tersebutnya zoom, buka kurung, pilih, kemudian tutup kurung, enter. Nah, kita kasih button double tap. Nah, untuk lebih supaya lebih rapi dilihatnya, kita kasih outside border. Nah, laporan baru selesai, kita langsung ke laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk laporan perubahan ekuitas, kita tulis dulu nama perusahaannya, itu Joki Komputer. Lalu laporan perubahan ekuitas. Nah, selanjutnya periode yaitu Oktober 2012. Oke. Dan di situ ada modal awal. Oke. Kemudian modal awal ditambah ada investasi dan laba bersih. Kemudian dikurangi price. Nah, selanjutnya itu ada modal akhir. Kita buka dulu. Nah, kita edit dulu laporan perubahan ekuitasnya. Kemudian kita ke match and center, klik match across, bawa ke center, kemudian kita buka. Nah, modal awalnya itu nggak ada ya, karena nggak ada tertera di transaksi, jadi kita nolkan. Oh, tunggu. Sebelum itu kita kasih lambang rupiah terlebih dahulu. Rupiah. Oke. Klik OK. Nah, tadi modal awalnya kan nggak ada berarti 0. Kemudian investasinya itu 65 juta. Kita bisa lihat di persamaan akuntansi, klik tanda tambah saja. Kemudian kita klik investasi. Enter. Lalu laba bersihnya kita bisa lihat di laporan rugi, klik plus, kemudian klik enter. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita kasih button barcode dulu. Kemudian sama dengan zoom, buka kurung. Oke, tutup kurung, kemudian enter. Nah, price-nya kita bisa lihat di persamaan akuntansi. Price to, nah, kita 900 klik, kemudian kita enter. Nah, jangan lupa kita kasih button border. Kemudian modal akhir itu sama zoom, buka kurung, kemudian pilih ini, tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, kita kasih dulu button double tap. Nah, sudah selesai. Untuk kelihatan lebih rapi, kita kasih outline border, offset border. Nah, ini. Oke, laporan perubahan itu selesai, kita lanjut ke laporan bersih keuangan, atau biasa juga disebut neraca. Seperti biasa, nama perusahaan terlebih dahulu, yaitu Joki Komputer. Kemudian laporan posisi keuangan. Oke, lalu yang terakhir periode ada Oktober 2012. Nah, langsung saja laporan posisi keuangan itu terdiri dari aset. Nah, asetnya ini saya fokus D-nya. Aset ini terdiri dari kas, utang usaha, kemudian persediaan, dan peralatan. Oke. Setelah aset ada kita total dulu asetnya. Total aset. Kemudian setelah aset ada ekuitas. Ekuitas ada modal. Oke. Kemudian modal. Kemudian ada utilitas atau kewajiban. Ada utang usaha. Nah, di sini ada total ekuitas dan utilitas. Nah, kasnya itu kita klik tanda tambah, lalu kita ke persamaan akuntansi. Kita lihat di jumlah terakhir kasnya itu ada 40 juta, tekan enter, lalu kita usaha juga, kita ke persamaan akuntansi, klik tanda tambah, lalu ke filternya. Kemudian persediaan juga klik tanda tambah, lalu kita persamaan akuntansi, klik, kemudian plus, lalu persamaan akuntansi, kita ke peralatan di hasil akhirnya. Oke. Nah, total aset kita kasih button border terlebih dahulu, lalu kita jumlah zoom, buka kurung, tutup kurung, kemudian sudah. Nah, modalnya di sini kita ke persamaan akuntansi lagi semuanya. Oke. Lalu usaha juga kita ke persamaan akuntansi kembali. Oh, sorry, kayaknya saya salah klik. Di sini bukan. Sini saya klik. Lalu sini belum gitu. Kita enter. Nah, utang saya itu kita klik plus, lalu ke persamaan akuntansi, pilih hasil ada usaha, kemudian kita enter. Lalu setelah itu kita jumlahkan. Dulunya kita kasih button barcode terlebih dahulu. Nah, kemudian zoom, buka kurung, kita tambahkan ekuitas dan utilitasnya, kemudian kita buka kurung. Tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, selesai. Oh, saya lupa kasih rupiah. Oke, kita mau accounting formats. Kemudian kita cari rupiah. Klik OK. Nah, setelah itu kita edit dulu judulnya. Kita ke match and center, pilih match house, kemudian bawa ke center, dan kita buat tulisan. Nah, untuk lebih rapi dilihatnya, kita kasih outside border. Oke. Nah, kita
kasih dulu di sini button double border supaya kita bisa lebih jelas nih mana hasil akhir untuk asetnya dan mana hasil akhir untuk ekuitas dan utilitasnya. Nah, yang terakhir kita lanjut ke laporan arus kas. Biasa laporan arus kas tidak, kita tulis dulu nama perusahaannya, yaitu Yuki Komputer. Kemudian laporan arus kas. Lalu periode itu Oktober 2012. Nah, langsung saja di sini itu ada arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di sini ada penerimaan kas dari pendapatan. Nah, selanjutnya ada penerimaan kas dari piutang usaha. Kurang oke. Lalu ada pembayaran kas untuk beban. Nah, ada kas bersih yang diberikan dari aktivitas operasi. Nah, selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Oke. Nah, di sini ada pembelian peralatan. Kemudian selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini ada investasi pemilik, kemudian ada private. Oke. Selanjutnya ada kenaikan bersih kas. Kemudian ada kas di awal periode, kemudian ada kas di akhir periode. Oke. Selanjutnya langsung aja kita blok dulu semuanya, lalu kita kasih rupiah. Oke. Nah, di sini penerimaan kas dari pendapatan itu ada sebesar 7.400.000. Oh, banyak sekali. Menjadi di 400, kemudian dari piutang usaha ada 5 juta. Kemudian pembayaran kas untuk uang bulan itu ada 8 juta. Oh, ada 10 juta 500 uang itu. Oke, kemudian kita kasih button barcode, kemudian kita dengan zoom, buka kurung, enter. Jadi kita 900, nah dari pembelian peralatan itu ada 15 juta. 1, 2, 3. Oke, lalu investasi lanjut itu ada 60 juta. 1, 2, 3. Nah, setelah itu ada 4 juta 900. 1, 2, 3. Coba kita kasih. Oke. Nah, kita jumlahkan dulu. Nah, dengan zoom, buka kurung, 60 juta, tutup kurung. Nah, kenaikan bersih kas itu, ini kita kasih dulu button barcode. Kemudian dengan zoom, buka kurung, kita dan enter. Kas di awal periode kan itu 0. Nah, berarti kas di akhir periode itu dengan zoom, buka kurung, ya tetap 70 juta ya, karena kan 70 juta ditambah 0. Oke, udah selesai. Kita save button barcode. Di sini saya edit typo sedikit, kayaknya double. Oke, nah kita edit dulu judulnya. Dan match the cost. Oke. Nah, untuk dilihatnya lebih rapi lagi, kita kasih outside border. Oke. Sudah selesai. Saya kira sampai di sini dulu videonya. Tutorial cara pembuatan pesan akuntansi dan laporan keuangan di aplikasi Microsoft Excel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.